Bulan Oktober dalam sejarah gereja itu dirayakan ya sebagai bulan reformasi gereja ya, abad ke-16 sudah lama. Makanya saya pikir di persekutuan doa kita di bulan ini kita akan belajar beberapa hal ya dari para reformator. Nah, tokoh-tokoh besar ya di reformasi itu adalah yang pertama semua kita kenal, itu Martin Luther. Nah, dari Martin Luther itulah dikembangkan gereja-gereja Lutheran. Kan dari nama dia itu Martin Luther, Lutheran. Nah, itu dari Jerman. Berikutnya itu adalah John Calvin. Nah, John Calvin ini orang Prancis, ya, tapi pekerjaan dia itu lebih banyak di kota Jenewa, di Swiss. Ya. Satu lagi yang sangat penting itu adalah Zwingli. Ya, Zwingli. Zwingli itu juga di daerah Swiss ya, tapi Zwingli mati sangat muda, ya sekitar 40-an dia mati dalam perang dengan gereja Katolik gitu. Maksudnya itu ketika Eropa mengalami reformasi gereja, itu sebagian jadi Protestan, tapi sebagian tetap Katolik. Nah, itu terjadi perang agama. Dan Zwingli itu meninggal ya di dalam perang tersebut. Satu lagi yang terkenal yang di Inggris ya, tapi agak sedikit lebih muda, itu adalah John Knox. Nah, John Knox itu yang memimpin reformasi gereja di Inggris. Ya. Nah, malam ini kita mau melihat apa yang diajarkan oleh John Calvin tentang kehidupan doa ya, atau tentang berdoa. Tapi sebelum kita masuk ke beberapa hal yang dia sampaikan, saya mau kita lihat sebentar kehidupan John Calvin. Kita ini gereja Presbyterian ya. Gereja Presbyterian itu semua ada gereja dari ajaran John Calvin. Dia sistemnya begini. John Calvin ajarannya itu disebut gereja reform. Ya, reform. Semua namanya gereja reform itu adalah keturunan dari John Calvin. Tapi ketika ajaran reform bawa masuk ke Inggris, itu disebut sebagai Presbyterian. Ya. Nah, jadi kita ini gereja Alkitab Presbyterian, ya itulah akarnya ke atas. John Calvin ya. Kalau kita lihat sekilas kehidupannya, nah ini adalah seorang yang memang sangat besar ya, kontribusinya bagi gereja. Dan juga sangat luar biasa apa yang biasa dia kerjakan. Umurnya hanya 55 tahun. Ya, John Calvin. Coba kamu lihat ini. Dia lahir di Prancis itu 1509. Ya, 1509. Dan dari kecil dia sudah dididik dengan sangat baik. Ini anak yang sangat tekun belajar. Ya. Waktu dia masih katakanlah SD SMP, dia sudah belajar grammar. Mereka tuh namanya ke grammar school. Belajar grammar dengan sangat bagus. Dan dia sudah mempelajari ya bahasa asli Alkitab itu. Itu anak-anak level SMP, SMA itu. Itu sudah belajar semua bahasa ini. Dan di waktu itu dia dipersiapkan oleh ayahnya ya untuk menjadi ahli hukum. Tapi reformasi terjadi kan di Jerman tuh. Jadi semua waktu itu semua gereja Katolik tuh. Tapi dari Jerman itulah muncul reformasi 1517. Ya, 1517 reformasi muncul. Itu artinya apa? John Calvin berapa umurnya? 18 tahun. Ya, 18 tahun dia. Jadi dia di daerah Prancis sana, dia baru usia 18 tahun. Ya, dia baru anak-anak, mungkin baru tamat SMA, mungkin baru masuk kuliah sekitar situ. Lalu di Jerman, reformasi itu muncul gitu loh. Dan Martin Luther lah yang memimpin. Tapi lihat ini. 8 tahun kemudian, waktu John Calvin baru berumur 26 tahun loh. Dia sudah menulis
The Institute of the Christian Religion. Indonesia diterjemahkan buku ini jadi Institutio. BPK Gunung Mulia yang terjemahkan. Martin Luther adalah seorang orator. Pemimpin besar itu loh, yang di depan umum dia akan bicara kencang sekali. Tapi yang menyusun sistematika, doktrin-doktrin Kristen secara teratur, itu ada John Calvin. John Calvin yang meletakkan dasar-dasar teologianya dengan sistematis, dengan teratur. Dan waktu itu, usia dia itu baru 26 tahun. Jadi saya kadang-kadang berpikir, reformasi baru mulai, dia baru 18 tahun. 8 tahun kemudian, dia sudah bisa menyusun buku teologi sistematika. Yang masih dipakai kita sampai sekarang. Itu 2 jilid setebal ini loh. Sangat sulit membacanya. Sehingga Pendeta Timotito ya, guru kami, dia meringkas buku ini. Meringkas dalam 4 jilid. Dan kami harus belajar institut ini dalam 4 semester. Karena dia itu ada dasar-dasar teologi reform. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana anak muda John Calvin ini, dalam 8 tahun, dia mengalami kemajuan yang begitu dalam, sampai dia bisa menyusun sistematika doktrin untuk gereja Protestan. Ya. Umur 18 tahun, dia kan masih belum tahu apa-apa itu. Masih belajar ya hukum dia dan sekolah bahasa asli dia. Lalu muncul reformasi. Berarti dalam 8 tahun itu ya, dia itu belajar sangat keras ya tentang firman Tuhan. Sehingga dalam pelarian, dia kan dikejar tuh. Dalam pelarian, dia bisa susun teologi sistematika ini. Itu sangat menarik. Hanya dalam 8 tahun. Dari usia 26 sampai dia meninggal di usia 55, itu hanya berapa tahun? 29 ya. 29 tahunnya. Ada 29 tahunnya. Dia menulis penafsiran untuk hampir seluruh Alkitab. Ya, kecuali buku Wahyu dan beberapa bagian kitab Perjanjian Lama. Itu setiap ayat itu dikasih komentar tuh. Ya, dengan memperhatikan bahasa aslinya. Jadi kita sampai saat ini ya mahasiswa sekolah teologi dan pendeta, itu kalau kita dari reform, kalau kita persiapkan khotbah, kita masih selalu pergi lihat apa kata John Calvin ya tentang bagian firman Tuhan ini. Itu jadi referensi. Dan itu bisa dia kerjakan dalam 29 tahun itu. Dan kita harus selalu ingat ya, John Calvin itu seumur hidup itu sakit-sakitan. Makanya kadang-kadang aku harus berpikir, si John Calvin ini sakit-sakitan seumur hidup. Dan dia bisa berkarya sedemikian besar ya. Jadi kadang-kadang kalau kita sedikit kurang sehat, sedikit kurang enak di badan, kita tidak boleh jadi itu alasan, wah kalau gitu saya istirahat, tak perlu pelayanan. Tak boleh. Karena manusia satu ini, John Calvin, dia bisa bekerja dalam kondisi yang begitu tak nyaman. Dan seluruh Alkitab dia tafsir. Belum lagi buku yang dia tulis lagi, surat menyurat yang dia buat dengan banyak orang pada masa tersebut. Dan kepemimpinannya ya di dalam reformasi. Dan dia itulah yang mendirikan Calvin College di Geneva. Ya, nah dari sekolah teologi itulah reformasi itu kemudian disebarkan ke Eropa, ya, ke banyak negara. Itu adalah John Calvin. Ya, jadi kita gereja Alkitab Presbyterian kita perlu selalu mengingat John Calvin, ya. Dan kalau bisa baca sedikit sejarah riwayat hidup dia. Karena ini ada satu tokoh
yang benar-benar bisa jadi panutan, yang jadi teladan yang baik. Nah, sekarang dia banyak menulis ya tentang berdoa ya. Setelah saya cek banyak sekali yang dia tulis. Jadi tidak mungkin kita bahas secara lengkap semua hal yang dibicara tentang doa. Kita akan bisa selesai. Jadi saya hanya kutip beberapa hal saja ya untuk kita ingat ya, untuk kita pelajari. Nah, semuanya ini pandangan dia tentang berdoa itu semua didasarkan kepada Alkitab. Semua yang dia bicarakan, dia itu punya ayat-ayat Alkitab untuk membackup gitu. Oke? Nah, mari kita lihat sebentar ya. Nah, itu yang ini 4 bagian saja ya, supaya kita tak usah banyak. 4 saja kita bisa belajar sudah bagus. Dia bilang, kalau kita berdoa, kamu harus berdoa dengan hormat. Kamu fokus pada Tuhan. Nah, ini tentu kita rasakan hal yang sangat sederhana, harusnya sudah demikian. Masalahnya kan kita sering tidak seperti itu. Nah, berdoa harus dilakukan dengan hati yang sepenuhnya tertuju kepada Allah. Jadi waktu kita berdoa, dalam hati kita harus berpikir, saya lagi bicara dengan Tuhan. Yang tidak kelihatan. Tapi hati ini lagi tuju kepada Tuhan. Artinya di hati pikiran kita itu tidak lagi memikirkan hal-hal yang lain. Seperti kata Mazmur, kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Lalu dia bilang, dalam berdoa, kita juga harus selalu sesuai dengan kehendak Allah. Dan bukan sekedar keinginan pribadi. Nah, ini adalah ajaran kita, dan kita paham sekali. Kita tentu mempunyai keinginan ya. Makanya kita berdoa kan. Tapi kita harus punya sikap hati. Tuhan tahu yang lebih baik. Kalau dia melihat apa yang saya doakan ini, yang kita inginkan ini adalah baik dan sesuai dengan kehendaknya, maka biar dia berikan gitu. Tapi kalau kita inginkan ini bukan, ya kita terima. Tuhan tidak menjawab doa kita itu. Dan secara umum, apa yang kita doakan, kalau itu bukan hal yang berdosa, itu ada hal yang Tuhan akan berikan kepada kita. Kecuali dia punya maksud tertentu. Kalau tidak, hal yang baik, yang tak berdosa, dia akan berikan. Ya. Jadi dia bilang di Yohanes 5:14, inilah keberanian percaya kita kepadanya, bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya, menurut kehendaknya. Jadi adalah tugas kita untuk mencari tahu apakah yang kita doakan ini adalah sesuai dengan kehendaknya tidak. Bagaimana caranya? Kita harus cek firman Tuhan bahwa kita minta itu tidak bertentangan. Dan kalau kita yakin tidak bertentangan, maka kita doakan dan kita lihat apa yang akan Tuhan lakukan. Kalau Tuhan jawab, itulah sesuai kehendak. Dan dia bilang kita ini harus berdoa dengan kesadaran bahwa kita membutuhkan Tuhan. Ya, doa harus muncul dari hati yang merasakan kelemahan, yang merasakan bahwa kita butuh akan Allah. Perkataan kita itu tidak boleh kata-kata kosong atau pura-pura. Nah, ini harus kita perhatikan sekali. Ya, terutama pokok-pokok doa gitu loh. Kadang-kadang kita hanya doakan, lalu kita lupa sama sekali. Kenapa? Karena kita memang tak ada berniat mendoakan hal itu kan. Hanya disuruh berdoa. Jadi 2 kalimat kita kasih selesai. Bagi Tuhan itu ada kata-kata yang kosong. John Calvin bilang, tak boleh berdoa dengan kata-kata yang kosong. Jadi kita harus betul-betul merasakan kita butuh Tuhan. Dan kita bicara kepada Tuhan. Itulah sikap yang benar. Nah, jadi adalah baik kalau kita sharing. Ya, sharing pokok doa, maka kita bisa merasakan kebutuhannya. Sehingga berdoa itu
kata-kata kita keluarkan itu benar-benar sesuai dengan kita maksudkan. Bukan kata-kata yang diucapkan karena kita harus mengucapkannya. Ya, itu begitu. Nah, jadi dia bilang kan, roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana berdoa, seharusnya harus berdoa. Tapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya. Nah. Berdoa dan kesadaran membutuhkan Tuhan, ada ayat firman Tuhannya, yaitu di Yakobus pasal 5:13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah berdoa. Nah, kamu menderita kan ada kebutuhan berdoa. Kalau ada yang seorang bergembira, baiklah ia menyanyi. Jadi doa itu harus didasari oleh memang ada hal yang mau kita sampaikan kepada Tuhan. Oke, kita lanjut ya. Kemudian, kadang-kadang kita berpikir, kita tak ada perlunya, tak ada yang kita perlu dari Tuhan. Sehingga kita merasa tak ada perlu berdoa. John Calvin ingatkan kita, sebetulnya bukan demikian. Ya, karena dalam dunia kerohanian, kita setiap saat ya itu ada diganggu oleh dunia roh jahat. Ya. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu, itu dengan permohonan tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kita doakan diri sendiri, kita juga doakan untuk orang lain. Ya, karena ada ancaman rohani yang selalu ada. Lalu berdoa dengan rendah hati dan tidak sombong, ya. Dekati Allah dengan kerendahan hati, mau mengakui dosa kita, lalu memuji keagungannya. Lalu dia berikan kita ayat dari Daniel. Ya. Daniel berdoa seperti ini. Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah, bukalah matamu dan lihatlah kebinasan kami dan kota yang disebut dengan namamu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapanmu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tapi berdasarkan kasih sayangmu yang melimpah-limpah. Nah, itu doa Daniel. Ya. Dia doa dengan rendah hati. Dan dia bilang sama Tuhan di Mazmur 143 ayat 2, janganlah berperkara dengan hambamu ini, sebab di antara hidup tidak seorang pun yang benar di hadapanku. Dia mengakui bahwa kita ini sungguh ada orang lemah dan berdosa. Jadi itulah sikap kita ketika kita datang dalam doa. Nah, kadang-kadang kita baca di Mazmur juga, ya seperti Daud, dia bilang ke Tuhan, ingatlah aku karena kekudusanku. Dia John Calvin bilang, kadang-kadang orang Kristen dia bisa berdoa seperti ini, tapi bukan ya karena dia merasa dirinya hebat, tapi hal-hal yang baik di dalam dirinya ini merupakan buah ya dari pertobatan, buah dari dia ikut di dalam Tuhan Yesus. Kadang-kadang kita bisa seperti juga kan. Kita bilang Tuhan, ya aku sudah seumur hidup ikut Tuhan. Ya, dan saya sudah berusaha tidak berbuat kesalahan. Saya pun berdagang dengan sangat jujur. Tapi sekarang saya punya masalah ini. Tuhan tolonglah saya. Ini kan seolah-olah bilang Tuhan, dengarkan saya karena semua kebaikan saya ini. Dan John Calvin bilang, ya kita bisa melihat di Mazmur Daud juga berdoa seperti itu. Tapi itu bukan dimaksudkan bahwa Tuhan kamu harus jawab saya karena kelebihan saya ini. Tapi dia bilang, Daud hanya mengatakan, ya karena dia ada dalam Tuhan. Karena semua yang telah Tuhan lakukan di dalam hidupnya, maka dia bisa menjadi orang yang seperti ini. Ya, dan dia minta Tuhan terus bermurah hati kepadanya. Kalau kita harus berdoa dengan keyakinan akan didengar ya. Berikutnya lagi. Berdoa dengan iman yang penuh, percaya bahwa Allah mendengar kita meskipun kita merasa lemah. Markus 11:24,
Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya. Ibrani juga berkata, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dan satu hal lagi yang terakhir ya, dia bilang, keyakinan ini berasal dari janji Allah yang memberikan keberanian untuk berdoa melalui Kristus. Bahwa kita berani datang dan berdoa, yakin Tuhan akan memperhatikan doa kita. Dan Tuhan sendirilah yang telah memberikan janji ini kepada kita. Mazmur 65 ayat 2. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Efesus 3:12, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Bahkan jika doa kita tidak sempurna, Allah tetap menerimanya jika kita berdoa dengan penyesalan dan iman. Ya. Jadi inilah beberapa hal yang saya ambil ya dari institutnya itu, buku ketiganya tentang kehidupan doa. Nah, sebagian ini kita sudah paham. Dia mengingatkan kita kembali, ya. Dan kita bisa selalu, nanti saya kirim ini ke grup KP Batam ya. Jadi kita bisa lihat-lihat kembali dan ingat apa yang diajarkan kepada kita tentang kehidupan berdoa ini. Saya rasa kalau kita perhatikan dengan baik apa yang diajarkan, maka cara kita berdoa itu akan bisa lebih baik ya. Dan Tuhan akan bisa lebih berkenan dengan apa yang kita lakukan. Minggu depan ya kita akan belajar cara hal-hal berdoa dari Zwingli. Ya, Zwingli. Oke, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk John Calvin, hamba-Mu di masa dahulu. Tuhan, betapa banyaknya pekerjaan yang dia lakukan bagi gereja-Mu. Dan kami belajar beberapa hal tentang berdoa dari dirinya di malam hari ini. Tuhan, bantulah kami supaya kami selalu ingat akan ajaran ini dan cara kami berdoa kepada Tuhan juga bisa lebih berkenan di hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.